IFX Plus. Saya cek notification dulu ya. Notification. Ada berita apa? Ya. Ini buka ini. Long position. Oh, kita buka ini ya. Ini masih running ya, yang running ya. Credit Agricole dia ambil posisi long position di euro ya. Satu long position. Ya. Jadi ada notifikasinya itu dari sini. Jika ada posisi baru, ya, dia akan muncul. Ya. Kalau kita berfokus ini aja sebenarnya bisa saja sih. Ya. Jadi nggak pakai trading emas. Nah, ini ada satu lagi nih, kita coba lihat. Kan tanggal 9 semua nih, ya. Ya, ini satu lagi dia Credit Agricole juga sih. Morgan Stanley kan udah kemarin dia. Dia sudah ambil posisi buy kemarin. Nah, ini baru Credit Agricole ambil posisi buy Aussie dollar nih. Nah, jadi nanti akan notifikasi ini saya mau hidupkan alertnya loh di handphone terutama ya. Karena butuh alert. Jadi nggak setiap waktu kita buka ini apa namanya IFX Plus. Nah, ini juga ada kan. Rata-rata Credit Agricole Oke, kita coba ini ya. Kita coba, ini udah terjadi dolar Swiss. Tadi Pak, ini juga ambil posisi juga kan dolar Swiss. Aussie dolar ya. Aussie dolar, dua big boys ini mengambil posisi buy. Ya. Terakhir di 73. Antara 73 dan 711 ya. 73 dan dia di atas ya, 711. Ya. Oke. Kita batasin nih. Ini range-nya posisi Credit Agricole adanya di sini. 7319. Oke. 7319, nah sekitar sini nih. Posisi dari satu lagi Morgan Stanley 7118. 7118, oh masih di bawah dia. 7118, oh sempat di bawah ya. 118, jauh loh dia. Nah di sini dia. Nah artinya adalah market ini kemungkinan di sini nih, ambil jalan tengahnya. Ambil jalan tengahnya kemungkinan akan jika ada penurunan ya, mungkin sampai sini. Karena kenapa Morgan Stanley masih nahan barang dia? Apakah dia masih mau mendorong ke atas ya untuk Aussie dollar? Nah, ini kan Morgan Stanley. Ini Credit Agricole ya. Nah,
Oke, di sini ya. Nah, ini area tengahnya nih antara big boss ambil buy di atas dan big boss ada yang ngambil di bawah. Ini area tengah dan kita kalau mau ikut buy, dua big boss dorong ke atas nih. Targetnya untuk Morgan Stanley 75, targetnya untuk Credit Agricole 76. Nah, ini ada high di sini ya. Jadi mereka itu akan menembus higher ini ya. Dua big boss itu mesin dorong ke atas, tinggal kita mau ikutnya tersebut di level berapa kan gitu. Mungkin nggak kira-kira sampai sini? Ya bisa saja sih. Ini aja sudah membentuk di H1 ya. Ini H1, ingat H1 membentuk hanging man misalkan ya. Dan kemungkinan besar ya harga akan koreksi dulu untuk mengambil muatan lain. Nah, tinggal kita kombinasikan saja sebagai level entry yang memang sekiranya dapat dipilih ya. Ya mungkin saja harga Aussie itu akan turun sini. Dan dorong lagi ke atas. Ya. Oke, saya akan dorong sini nih. Kan di H1. Karena apa? Saya agresifkan karena dua big boys mendorong ke atas. Targetnya 75 lah. Saya mengikuti Morgan Stanley. Targetnya 75 untuk didorong. Ya. Mungkin nanti akan ada yang buang barang di 75 nih. Ya. Jadi saya mau ikut hanya ingin memanfaatkan koreksi, bisa saja nanti ada sebagian membuang itu bukan dari Morgan Stanley atau dari bank lainnya yang membuang yang nggak terlacak oleh IFX Plus sehingga tercapai sampai sini. Kalau saya lihat di sini ada resisten become support ya. Nah, ini support ya. Resisten become support semuanya, ini support juga, resisten become support. Nah, ini juga sama. Jadi semua pada lihat, big boss semua pada lihat. Saya batasi stop loss di sini. Ya. Saya batasi stop loss di bawah 50% Fibonacci. Nah, ini saya sudah rubah nih. Saya sudah rubah di bawah sini. Saya rapikan ya. Ini 50 deh. Bentar. Tiba-tiba saja Zoom saya terputus. Tutup deh. Ini internet lagi nggak bagus nih. Oke, Citi maintain a broad bearish bias terhadap USD over the medium term. Ya. Start lagi reset is medium term, bla bla bla, Citi not bidden. A bidden dividend government will imply less forceful US fiscal stimulus and probably still a change in Fed chair in 22. Oh, berarti nanti akan ganti lagi nanti apa?
Jerome Powell akan ada pergantian Jerome Powell. The Fed will add more stimulus in response to weaker growth of inflation. Election outcome. Nah, dari sini pandangan dari beberapa, terutama dari Citibank ya, the dovish Fed is risky partly channel. Ya. Masih berfokus terhadap keoptimisan stimulus. Ya. Ya. Will add more stimulus in response to weaker growth in inflation. Nah ini tujuannya kan ekonomi ya, like through more asset purchase. Nah, kira-kira Anda melihat seperti ini responnya gimana nih? Ya, terhadap pandangan untuk USD. Karena di sini about bearish bias ya on the USD over the medium term. Medium term loh. Ya. Medium term kurang lebih ya beberapa bulan ke depan. Ya. Oke, mungkin Pak Edi mau menambahkan. Ini yang mic-nya nyala, Pak Edi dan Pak Hanan. Ini luar biasa nih, Citibank. Citibank dia buy euro ya? Citibank belum ada order. Belum ada order. Morgan Stanley, Pak, tadi, Pak. Enggak, ini Citibank, ya kalau lihat dari sini sih dia Citibank USD CAD Pak yang kita ikut Citibank Pak. Apa? Citibank USD CAD. Dolar Kanada. Iya. Itu kan kita ikut Citibank itu. 129. Medium term bearish on. Iya. Oke, ini kan tandanya bearish ya. Dia kalau lihat dari dia kan buy USD kan? Iya. Buy USD. Ya karena kalau menurut dia USD masih akan menguat di midterm. Ya, betul, Pak. Di sini ada akan walaupun sekarang cenderung bearish ya, tapi midtermnya menurut dia analisa dia menguat, makanya dia buy USD. Oke. Nah, jadi informasi ini bisa kita ambil kutipannya ya, bahwa mereka berfokus, ini nggak bisa di bold loh nih, nggak bisa di copy loh nih. Saya coba berusaha copy, jadi nggak bisa sama dia, ditutup. Jadi dari kebijakan dari aja. Iya, paling screenshot Pak. Tadi saya ingin bold dan saya buat satu template, nggak bisa di copy dia. Data mereka nggak bisa diambil kecuali dengan screenshot. Nah, di boldnya hanya bisa ini aja nih. Isinya ini nggak bisa di bold. Ya. Oke, kita cari lagi notifikasi baru. Enggak, ini coba enggak, sebenarnya gini, kalau lihat ini ya coba. Ya. Dia sekarang ada posisi apa? Ada posisi buy euro. Buy USD. Kalau lihat sih buy euro. Karena dia masih menganggap dalam medium term ini ya masih tetap melemah. Masih melemah, betul ya, kan? USD masih bias, melemah. Betul. Bearish bias. Dia buy euro ya. Buy euro. Ya. Tapi dia sekarang ada posisi nggak? Ada PO nggak? Citibank. Kita coba cek ya di order. Kalau dia sih kalau baca itu sih tetap dia bilang dia tetap bearish terhadap. Oh, ini TD yang buy dolar Kanada ini TD Bank. Citibank nggak ada open, dia nggak order dia. Ini apa ordernya ini? Oh, dia mungkin. Coba lihat yang di kemarin itu Pak Kus, yang ada yang panjang itu. Kemudian kan paling bawah tuh ada yang posisi-posisi dari Citibank. Dia sekarang lagi order apa? On desk.
On this week, Pak ya. On this week ya. Oke. On this week nggak ada position. On this month nggak ada position. Citibank nggak ada. Nggak ada position. On 3 month credit switch di Citibank. On 3 month nggak ada position. Yeah. Dan dia minus. Dalam artinya mendekati 1 kuartal dia minus. Nah, artinya dia pandangan dia sih ya, pandangan dia terhadap dolar indeks ini masih ada tekanan ke bawah dalam medium term. Nah, medium term ini ya bisa sampai mungkin akhir tahun ya. Yeah. Oke, kita lihat lagi deh. Saya mungkin akan sering melihat notification ya. Notification mungkin saya mau coba ambil, akan saya share ke grup. Kalau bisa, karena nggak bisa ini linknya di ini sih ya. Linknya itu dikirim ke grup nggak bisa. Paling ya screenshot. Cable hits. Cable ini istilah dari GBP ya. Cable ini istilah dari pound sterling, istilah dari mata uang. Kalau dolar Kanada tuh loonie. Cable hits 1.3. Ini siapa yang bicara nih? Oh, Thomson Reuters. Thomson Reuters yang bicara. Nah, ini asset from Pfizer and BioNTech say their COVID-19 vaccine is over. Nah, ini juga ya kan kelihatan di sini ya. Terus S&P 500 set to open at record high. Risk sensitive GBP often benefit when risk appetite. Nah, tadi Pak ya, risk appetite rises and vice versa. Karena kecurigaan saya risk appetite ya semua aset risiko naik, ya saham dan GBP, euro, lalu emasnya turun. Wah, ini udah risk appetite. 3204 ya kalau lihat dari sini sih Pak Kus ya, kelihatannya memang bank-bank besar ini memang assess dolar masih akan melemah dalam jangka medium term ya. Medium term ya. Jadi GBP, euro itu akan naik semua. Iya, emas tapi tertekan nih Pak ya. Ya karena emas tertekan. Emas pasti tertekan kalau ini pada naik, saham naik. Over value Pak. Over value. Over value kalau saya pikir gold itu. Goldnya ya? Iya. Kan kadang-kadang seperti di tanah itu kan ada seperti digoreng juga tuh sampai akhirnya jadi over value. Tapi iya developer tuh juga kadang-kadang kurang ajar. Di Surabaya itu pernah kejadian. Komoditi sih Pak ya. Over value kalau saya bilang. Jadi kesimpulannya saya pikir ini masih over value. Ya, paling dalam 1 pekan atau 2 pekan atau bulan inilah ya, maksimum sampai medium term-nya ini dolar masih melemah. Kita simpulkan ya. Jadi beralihlah ke mata uang risk appetite. Kita fokus pada poin 2 ya. Ini bicara soal Pfizer. Poin 3 ya. Poin 4, poin 5 nih. Jadi hot topic ya, hot news ini yang memang 1 pekan ke depan kemungkinan akan dibayang-bayangi oleh 4 poin ini. Ya Pak ya. Coach, untuk lihat mata uang tanpa pair, website apa mata uang tanpa pair, indeks itu. Di TradingView bisa. Indeks euro, ya, indeks dolar, indeks GBP, ya, tanpa pair. Berarti indeksnya Pak Jimmy. Ya. Oh ya Coach, baik. Kasih Coach. Nah, dari sini, di sini. Misalnya Anda dari sini ke halaman, wah saya nggak akan buka ini lagi. Bentar. Indeksnya ya. Begitu. Oke.
sambil nunggu ya, sambil nunggu. Nah itu tuh Pak Hardianur udah ngasih DXY ya, bukan indeks DXY-nya Pak, indeks masing-masing mata uang. Maksud Pak Jimmy itu ya? Indeks euro, ya, indeks gitu. Nah, ada. Saya agak lupa di sini. Ada di sini. Dulu saya pernah tampilkan kok indeks-indeksnya. Oke. Jadi kedepannya itu masih berfokus pada berita risk appetite dan vaksin ya. Karena kan masyarakat dunia kan masih menunggu ini nih. Berapa persen nih untuk efektifnya? It's over 19% loh. Luar biasa. S&P 500 set to open at record high. Jadi yang S&P ini memang dinanti-nanti ya. Risk sensitive GBP over, nah ini risk appetite. Ya, jadi kemungkinan besar risk appetite masih berdominan. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa ngambil posisi dari beberapa mata uang risk appetite yang dalam agenda minggu ini itu GBP dan New Zealand. Ya. Untuk Australia mungkin akan mengikuti. Australia ini positif ya, karena kemarin itu kan Philip Lowe menyatakan walaupun dipangkas suku bunganya jadi 0,15, nah pasar memandang bahwa ya sudah sampai 0,15 ya udah masih ada suku bunga, artinya kan akan dipertahankan. Nah, Philip Lowe menyatakan statement yang digarisbawahi oleh pasar adalah mempertahankan suku bunga rendah. Ya. Tetap di suku bunga rendah gitu loh. Nggak sampai minus. Nah, pasar mengambil respon positif. Nah, akhirnya didukung juga oleh risk appetite hari ini. Jadi pendorong untuk hari ini ya ini risk appetite, yang mendorongnya adalah Freezer News. Ya, Freezer News. Nah, ternyata Freezer News itu nggak disampaikan oleh Biden. Donald Trump lah yang menyampaikan, bukan menyampaikan, dia hanya menyambungkan saja Pak ya. Sebenarnya Freezer pun juga sudah bicara, hanya disambungkan lagi bahasanya Freezer itu lewat Twitter Donald Trump. Ya jadi rame. Oke ya. Gimana sih? Saya agak lupa nanti Pak Jimmy. Untuk indeks-indeksnya dulu sempat saya tampilkan. Oke, kita lihat notifikasi lainnya lagi. Nah, nanti saya sedang memikirkan setiap notifikasi saya dapat notifikasi ke email atau ke Twitter lah. Saya mau coba ini apa? Jadi nggak perlu buka iEffect Plus. Ada notifikasi baru saya buka. Very good. Itu apa namanya Euro USD long position 1875 itu udah kita ini ya, udah kita PO tadi ya. Ini Pak ya. Udah kita PO ya. Sudah. Ya, PO-nya saya coba nih buka lagi ya. Long position dari Thomson Reuters ya Pak ya. Thomson Reuters, dan di sini adalah satu lagi Credit Agricole. Udah. Dia ambil 18 dan 1875 dan 1805. Nah, ini kita coba perbaiki lagi nih. Saya ambil di 1800. Ya. Stop loss 117, 117, taking profit 12. Nah, jadi saya mengikuti tadi ada posisi baru dari Credit Agricole di 1875 di atas kan.
1875 dia di atas ini, dia entry langsung. Nah, saya ambil tengah-tengahnya antara Credit Agricole dan Thomson Reuters. Jadi ambil sini Pak. 18. Iya. Ya artinya kita udah entry ya. Udah PO. Udah PO. Yang Aussie juga ya Pak ya? Udah PO juga ya? Aussie sudah. Ini 2 long ini dari Credit Agricole juga dan Morgan Stanley ya, di 731 dan 718. Ya. Ini tadi Euro CHF ada juga ya kayaknya. Euro CHF. Barusan saya lihat. Coba di. Oh nih ya Euro CHF. 2 long nih Pak Chandra nih. 2 long nih Pak. Oh, dia udah positif nih. Itu siapa itu? Nordea. Kena SL. 80 pip. Yang masuk SL. Siapa itu? Nordea dan di sini satu lagi Credit Agricole dia positif ya. Di 1 poin kita coba. Udah jauh ya. Udah jauh ya, udah jauh. Udah jauh. Coba lihat lagi Pak Kus di order ini. Pak Kus. Dia panjang sekali nih Euro CHF. Telat kita berarti gara-gara kelamaan bahas gold. Gara-gara kelamaan bahas gold itu. Iya, kelamaan bahas gold. Ternyata di sini ada peluang yang kita lewatkan. Ya lagi cari lihat lagi bagus. Yang memang cross rate semua ya di sini. Itu GBP USD itu ada 2 long itu siapa itu? Morgan Stanley dan Standard. Standard kan dari kemarin. Udah jalan belum? Kita belum ada PO itu loh. Kita belum ada PO, ini udah terlalu tinggi nih Pak. Oh, udah jauh banget. Itu hari ini juga masuknya? Ini dia tanggal 27 Oktober. Oh, udah lama ya. Dan paling baru tanggal 4 nih. Oh, udah lama itu. Kita nggak bisa lihat yang hari ini ya. Notification Pak, notification. Oh. Oke, saya lagi cari cara bagaimana notifikasi ini ada alert ke Twitter saya atau ke email nih. Iya. Ini saya lagi sedang cari cara, nanti saya coba karena ini yang di order itu bisa aja ordernya udah lama tapi masih jalan ya. Iya, masih running dia. GJ nggak ada ya Pak? GJ Pak, nggak ada yang buka ya? Coba kita lihat ordernya nggak ada ya. Ada Pak, EJ buka. GJ. Bukan EJ, GJ. Oh GJ. Kalau EJ yang buka ini trading santai. Karena udah SL lu katanya Pak. Wah, udah kena SL. Enggak, yang SL yang belum dirubah. Oh, belum. Oh iya. Oke, di sini kita lihat. Tahu tuh Pak Hanan punya kena SL katanya. Oh, karena belum dirubah itu. Karena tadi dinaikin lagi sama Pak Kus lagi. Karena tanda-tanda gini nih, saya curiganya EJ ya. Ini dua hambatan ditabrak nih. Trendline atas dan trendline bawah. Nah, ini kalau misalnya nggak saya geser, kena nih. Saya berharapkan dia ada shooting star. Ya. Kan faktor ya sekarang mulai turun lagi nih. Iya, risk appetite aja sih Pak. Faktor risk appetite nih. Cepat sekali, padahal jauh nih posisi sell limit kita kan. Terjemputnya hari ini. Dalam berapa jam. Ya. Oke, kembali sini ya. Kanada JPY ini Morgan Stanley dia limit order long loh. 78.450. Nah, Kanada JPY. Sekarang berapa? CAT JPY. Ya itu yang kemarin kita bahas toh, Kos. Oh, udah dorong ya. Udah lewatin TP rasanya ya? Iya, udah lewatin TP. Ini kan ini apa? Pola grafik benderanya nih. Ini kan benderanya nih. Udah dorong ke atas. Coba masih ada yang minat di Kanada JPY, salah satunya ada Morgan Stanley 78450. Coba kita lihat ya, 78450. Oh, di sini di demand dia mesti nunggu lagi. Mungkin belum ada recalculate dari mereka. Ya.
kita tunggu deh kalau mereka ada recalculate berarti ya ikut ini karena angin kencang. Kanada JPY, ya mata uang Kanada menguat, lagi nguat luninya. Di sini nih Pak, Morgan Stanley menunggunya, karena sini ada pin bar. Ada pin bar, nah ini ya, ada pin bar saat pergantian bulan. Ini udah area demand ini mereka ambil. Jadi boleh nanti kalau ada harga menuju sini, ya entah kapan, ya buy aja ikut Morgan Stanley. Ya GPI melemah, kan faktor ini Pak. Nah, saya ulang lagi ya, GPI melemah karena GPI kan safe haven. Ya, di sini Citibank sudah menyatakan bahwa risk appetite. Ya, nah tadi ya nah, saya simpulkan safe haven aja. Dapat. Iya udah. Mantap. Di hold dulu, istirahat dulu. Ya, artinya di sini ada keterangan bahwa safe haven melemah. Nah ini, jadi satu pekan ini nih, poin ini Freezer News mempengaruhi atau men-triggerkan safe haven melemah dan menjadi risk appetite. Ya, aset-aset resiko yang memang jadi dominan pilihan. Tinggal kita mungkin bisa mengambil peluang buy pada GBP. Nah, kita coba buy GBP di mana coba? Yuk kita lihat ya. Dia masih didorong sampai mana nih Pak GBP oleh dua raksasa ini? GJ masih naik loh. GJ ya. Japanese yen-nya melemah sih Pak. Nah, kemarin kan Japanese yen kita prediksikan naik setelah bentuk flag. Oke, coba target untuk GU 1.4. Wih, jauh loh. Ini 1.4 oleh Morgan Stanley. Sama nih. GU-nya nggak gerak, GU. Standar. GU nggak gerak. Oke, justru ada kesempatan mungkin kalau ada koreksi nih. Kita buy GU. Standar juga sama nih. 1.4. Boleh nih. Dia lagi menuju turun ini. Oke, kita melihat nih. GU boleh tuh di GU, PO kan. Diolah ya Pak ya. Baik. Ya, H4-nya lagi bearish soalnya. Ada kemungkinan dia mulai ditengok nih gitu loh. Biasanya kan gitu, nggak sempat semuanya ditengok. Ya. Semua dua raksasa mendorong sampai 1.4 ya, berarti kita menanti untuk mencari buy nih. Cari retest coach. Iya, cari retest. Nah, kita coba lihat. Saya sudah nargetkan di sini nih. Tadi kan sore sempat menganalisa sedikit ya. Nah, antara dua kita entry. Kita dalam kayak sini ya. Ini trendline merah ini. Ya. Saya hapus deh. Masuk ke 4. Nah, ini sih. Ini kemungkinan yang biru ini kan channelnya dia. Antara kita ini bullish engulfing sih. Sebenarnya boleh buy di sini ya. Boleh buy di sini. Ada dua pilihan nih. Antara buy di sini resisten 1 atau buy di sini. Boleh buy di sini atau buy di sini. 1298 kok. 12 kejauhan sih Pak. Coba saya buka ini dulu deh. Yang tadi ya. Yang tadi GBP dari Thomson Reuters 1298. 1298 ya di pivot ya jadi Pak.
Ini bullish engulfing sini nih. Tapi kalau mengikuti kejenuhannya memang akan koreksi dulu. Hanya rejection-nya berat untuk turun nih. Nah, tadi. Kalanya ada rejection tuh. Panjang bearisnya. Candle bearish. Iya, betul. Ada candle bearish. Iya. Nah, di sini saya coba tadi dukung ada analisa teknikalnya ini. Nah, ini 32 September red. Dia hourly ya. Hourly GBP 3204 is highest level since 4. Nah, ini ya. 7 September. Was the high that day. Akan kemungkinan koreksi sih. Akan kemungkinan koreksi karena sudah tercapai harga tertinggi di 7 September. Ya. Kemungkinan koreksi. Extend not from 3121 intraday low. Oke, 32 dan 3121 intraday low. Oke, kita coba ambil. Ya, masih di sekitar sini. Ya 1304 aja lah. 304 ya. Antara ini nih, kita coba ambil titik koordinatnya Fibonacci. Pakai H1 aja, Gus. Dapat ya di H1? Di Fibo 618 di H1-nya. Coba kita lihat ya. Nah, itu kan bisa ditarik itu udah. Ambil yang ada engulfing ya. Kalau saya di situ dari nantinya. Nah, ini engulfing sih. Iya betul sama. Iya betul. Ada engulfing. Tarik ke atas. Ini sementara high-nya sini kan. Iya. Ini kuat nih resisten ini nih. Saya ada agak ambigu nih. Resistennya kuat sekali. Kalau di satu bar panjang ini 3104. Nah, ini nih. Ini ngumpul nih Mas nih. Ini resisten become support, maka dia tertahankan. Nah, ini ngumpul sini. Untuk trigger dorong ke sini, untuk trigger dorong ke situ besok, saya belum dapat ini ya berita untuk Barley. Saya belum dapat berita untuk Barley. Apa wacana dia? Kelihatannya market berfokus pada sisi lawannya soalnya. Market. Oke, GU ideal stop loss di sini. Ini kan saya lagi mikir ideal stop lossnya di sini nih. Kalau saya entry di sini lumayan besar deh stop lossnya. Entry di sini apalagi? Ya. Jadi kita teman-teman, jadi kita mengacu pada ini ya, ekspektasi dari risk appetite ya, dan terdorong oleh GU yang didorong oleh dua big boys mendorong sampai 1.4. Sebentar kok suara saya double. Pak Chandra ya. Jadi untuk mencari level buy-nya itu bisa di sini, atau di demand ini bisa. Ini merah ini trendline yang saya garis di D1 ya. Nah, trendline ini yang saya garis di D1 ketemunya itu kalau di H1 itu melintas di sini di MA 200. Hanya saya juga memikirkan resikonya itu idealnya di sini. Resiko pertama mungkin saya tancapkan di bawah pivot. Ya, resiko kedua jika memang terjadi skenario buruk sampai idealnya di bawah sini. Ya. Oke, ada pendapat lain, saya sih lebih milih sini nih. Lebih milih di sini
atau di sini nih, ini dua dilema ya, 38,2% saya juga jadi pilihan karena di sini juga ada area demand ya, yang kemungkinan bisa menahan harga itu turun ke bawah. Ya. Nah, kembali lagi deh, kasih penentu. Ini sama ini. Antara salah satu deh. Jadi Anda boleh bebas memilih ya. Boleh yang ini atau yang ini. Nah, kalau saya lihat di sini ada dua hambatan. Saya nggak pakai pivot point-nya udah ya. Dua hambatan yang bersamaan, dua level ini ya, Fibonacci, 50% yang saya tarik di H1 dan 23% yang saya tarik di D1 ya. Di H4, sorry. D1. Oh, hijau D1. Ya. Hijau D1 nih. Nah, tapi ini udah nggak berlaku ya, sorry. Udah nggak berlaku, saya ngambil kesempatannya itu adalah penurunan ya, Fibonacci penurunannya ini di luar dari apa namanya efek plus. Kita mengamati mencari support resisten. Nah, maksudnya seperti itu. Kita dapat bahan dari efek plus, kita godok lagi. Pas 50% di D1 ya. D1 satu rally ke bawah ya. Tapi di H1 saya ingin mencari retrace. Untuk mencari retrace ke atas. Nah, di sini 50% bersamaan ya berpotensi menguat. Jadi saya lebih memilih di sini. Ya. Lebih memilih di sini. Ini juga ada hambatan ya, resisten, become support. Ya. Di sini juga melintang trend line. Jadi masih berlaku nih. D1 kita tarik seperti ini, ketemu di H1 pada level ini nih. Gitu saya hapusin deh. Pada level ini, ya bicara soal supply demand ya, ini bisa jadi supply dan demand ya. Ini demand besar ya. Engulfing ini bisa jadi demand besar. Nah, area. Oke, jadi limit bisa 31, bisa 30 bebas deh. 307. Ya, 306 boleh. Area sih Pak ya. Coba kita lihat Big Boys gimana? Big Boys apakah ada order di bawah situ? Oh ya, sorry. Big Boys kan ordernya di sini. GU nih. .302 dan 28. Wah, ini udah jauh-jauh ya. 302. Nah, inilah area Big Boys lagi. Jadi ada kemungkinan masih ditahan lah di sini. Masih ditahan karena di 302 si Morgan Stanley ada barang. Bukan Morgan Stanley. 302 tadi mana ya? Oh iya, Morgan Stanley ya. 302 Morgan Stanley punya barang. Punya beli barang dia di sini. Berarti saya beli di 307. Dia ketahan di 302 sini. Ya, 306 juga boleh, bebas-bebas saja sih. Ya. Yang penting stop loss-nya nih. Stop loss-nya Morgan Stanley 270. Wah, ini jauh sekali 270. Dia masuk tinggi sekali. Kalau itu gede itu pasti jauh-jauh dia, modalnya juga kuat. Oh iya, ini modalnya. Ini stop loss-nya di sini dulu deh, di bawah pivot deh. Di bawah pivot. Kalau ngikutin dia keburu bangkrut. Sambil nunggu Brexit itu. Januari. Market
Sekian. Oke. Oh, iya, Pak Hadian nanti di ini PO Euro ya. Euro sebentar nih, nanti akan saya share deh. Ini kita lagi mikir stop loss-nya dulu nih. Stop loss di GU nih. Stop loss GU saya di bawah ini dulu deh untuk sementara. Idealnya sih di sini. Ya, swing low ini idealnya. 100-an pip. Ya, kenapa enggak kalau misalkan targetnya besar. Nah, bagi Anda yang memang, nah, tergantung nih Anda mau gunakan yang di bawah 76,4 atau di, saya 100 pip oke deh. Walaupun nanti lumayan udah ada tambahan dikit-dikit dari minyak sama emas, walaupun $30 emasnya. 27, sini dulu deh saya deh. Bisa ada dua pilihan ya, boleh di sini, boleh di sini. Nanti kalau misalkan terjadi penurunan tajam, mau nggak mau saya akan recalculate SL. Kenapa? Barang mesti didorong oleh dua big boys itu. Ya. 2760. Ya Pak Hadi, sebentar kita lagi buat godok ini apa? GU. 2760. Sorry 29. Jauh benar 27. 29800. 27 kayak PO-nya kayak SL-nya itu. 29860 kali 70 lah saya buat. Oh, di atas pivot ya. Nah, di bawah pivot deh. 29770 boleh. Targetnya targetnya 14 sih kejauhan ya. Ya targetnya sini deh. Ya, 32.900 lah sementara targetnya. Ini kita mengikuti swing trade ya, tapi action kita bisa kombinasi day trade ya. Oke, jadi untuk euro masih ada posisi di euro Japanese ya. Untuk euro 1.18 nggak ada perubahan. Tadi Pak Hadi udah chat di grup deh kelihatannya. 1.18 GBP ini pokoknya SL-nya 1.17 sama 12 ya. TP-nya jauh-jauh loh ini. GBP 30700 stop loss-nya 32770. Sementara taking profit-nya 32.900. Nah, jadi Anda mau entry di 310 boleh, 307 boleh. Oke. Oke, sementara itu dulu ya. Nanti saya sambil mikir notifikasi nih Bapak-Bapak. Notifikasi supaya ada integrasi langsung ke Twitter saya atau ke email saya. Dia punya akses dari sini. Nanti saya coba koprek deh. Supaya nggak ada lagi. Memang sih kelihatan kalau punya akses agak repot. Nah, karena dia juga dapat ambil data ya. Yang sedang running PO EJ, Euro Japanese Yen. Ya. Euro Japanese Yen udah lama juga tuh. Ya. Euro Japanese Yen. Ya, makanya biarin aja deh. Kondisinya adalah risk appetite. Nanti dengan adanya notifikasi trade of the week ini, kita sudah tahu bias ya.
kita sudah mengetahui secara transparansi oleh big boys atau bank-bank besar bias minggu ini karena apa ya, kan bisa kelihatan di sini ya. Seperti tadi Citibank menyatakan bahwa pada mid term atau medium term dolar masih melemah ya, dan risk appetite masih jadi dominan. JPP USD, Euro USD ini masih jadi peluang untuk entry buy. Nah itu, jadi kita dari sini mendapatkan bias, kita kembangkan lagi. Bias kan kita udah tahu ya, bias itu arah, direction atau trend ya. Kita kembangkan lagi dengan teknikal kita. Jika di sini di order ini tidak ada posisi mata uang yang tidak kita tradingkan ya. Sorry, di sini tidak ada mata uang yang kita tradingkan. Tetapi jika memang di sini ada peluang mata uang yang kita tradingkan, ya udah kita coba ikut ya. Sinyal mereka bukan sinyal ya. Oh ya, EF Plus ini bukan signal. Saya sudah baca lagi reviewnya. EF Plus ini hanya informasi posisi bank-bank besar. Mereka nggak klaim bahwa mereka itu bukan signal, bukan provider signal. Mereka hanya menyambungkan informasi, ya. Nah, jadi kalau bisa bilang sinyal EF Plus bukan sinyal EF Plus. Hanya EF Plus menyampaikan informasi posisi bank-bank besar dan performnya bank-bank besar. Kita sama-sama tahu kan harga forex ini bergerak kan karena bank-bank besar. Oh, ini ada 4 lagi nih. Ini bank apa ya? Kredit Agricole udah ambil 4 ya dia. Ya. Saya pikir pair. Kredit Agricole udah medium term ambil 4, Euro, Aussie, GBP CHF, dan Euro CHF. Dia balance nih. Ini tinggal nunggu waktu lagi nih ya. Karena dia entry-nya di atas. Ya, jadi seperti itu. Kita akan lebih berkembang lagi hari ke hari untuk EFX Plus. Oke, sebelum saya tutup, jadi EFX Plus ini mungkin akan kita perpanjang sampai akhir bulan ini. Nanti kalau akhir bulan jika ada hasil yang memang bagus dan juga mendukung informasi yang transparansi yang kita susah dapat, jujur saja informasi ini sulit dapat, ya jarang sekali tim riset itu akan langsung dapat informasi yang lebih cepat daripada EFX Plus ini, ya. Jadi kita akan perpanjang sampai akhir bulan, bukan akhir tahun, akhir bulan. Nah, kalau misal bagus, kita akan perpanjang lagi bulan depan. Setuju ya? Ya. Gimana? Respon dong. Setuju ya? Setuju. Setuju, Coach. Oke. Ini cukup membantu untuk kita belajar juga, ya. Oke, daripada kita dapat sinyal yang nggak kenal orangnya, udah jelas-jelas ini informasi dari bank besar, dari big boys. Oke, saya juga sudah share login passwordnya ke Pak Chandra, Pak ya, karena di waktu saya nggak sempat. Tadi siang memang hektik sekali. Saya meeting dengan Pak Willy ya, mungkin Pak Edi kenal. Ada satu kasus yang harus kami berdua selesaikan. Kenakalan sales biasa. Jadi sampai siang selesai meetingnya tadi untuk menindaklanjuti tindakan oknum. Ya, jangan sampai nanti GK yang kena juga gitu. Jadi baru sempat buka MetaTrader atau buka WhatsApp itu siang tadi ya, dan udah kasih PO siang tadi. Oke, mungkin kalau pagi-pagi ada yang sempat bisa buka, Pak Chandra silahkan. Yang terpenting notifikasi, Pak. Notifikasi. Selalu buka notifikasi. Nanti akan ada kabar-kabar baru dari notification ini. Oke, Pak? Gus, ya. Mungkin saya usul ya, saya nggak tahu nih yang lain. Ini kan mereka tuh ada 27 customer, ini mereka ya customer lah ya. Kalau nanti itu notification-nya masuk banyak, bisa sampai katakanlah 17
17 PO tanda kutip ya yang mau jalan, itu juga kita bisa kebingungan. Kalau saya usul sih kita ambil katakanlah kan kita lihat itu siapa sih yang 6 terbaik apa gitu, Iya, kita betul. fokus di situ. Kalau Iya. enggak kita juga kewalahan loh Pak. Kalau Betul. tiba-tiba nanti ada 20 si ini pasang ini, si ini PO ini, si ini PO ini, nggak tahu ini saya aja ya. Ya, untuk sementara Bingungan sih, kan ya. kita. Untuk sementara ya sampai sejauh ini kita akan godok lagi, Pak. Kita akan godok begitu ada notification masuk, ya kira-kira siapa nih yang memang memberikan notification dan track record-nya bagaimana nih. Nah, kita akan tetap berkomunikasi jika tidak ada bukan di jadwal pelatihan, kita akan berkomunikasi di web di WhatsApp ya. Saya akan share capture-annya ya, dan tetap saya akan observasi lagi, nggak langsung telan mentah-mentah ya, dan saya cek kembali dari statistik ini ya, trade stat ya, trading statistik ini, kalau memang memang notifikasi itu dikeluarkan oleh salah satu performa bank yang bagus, misalkan ada ABN AMRO ya, bolehlah kita entry. Dan jika logik, saya cek lagi ke teknikalnya ya, berarti kita bolehlah ambil posisi tersebut. Ya benar Pak Edi bilang, jika misalkan dalam tanda kutip banyak nih keluar nih, oh ini ada masuk lagi nih, tadi kita nggak lihat USD CNH nih, banyak sekali notifikasi. Nah karena dari notifikasi ini tanggal 9 aja tuh, katakanlah tuh Pak Edi, banyak sekali ya. Betul, makanya. Itu kalau semua diikutin, pusing kita. Betul, overload. Oh, jangan Pak, jangan semua diikutin. Makanya itu. Menurut saya kita harus pilih-pilih. Kita mau ngikut yang mana aja. Kalau semua diikutin, pusing kita. Oke, secara overall EFX Plus worth it. Hanya kita coba lebih bisa lagi mempermainkan atau memilah lagi ya, lebih worth it. Nah, dana kita terbatas, betul Pak Agung. Kita pilih yang terbaik nanti, entah dari pair, karena nggak langsung kita input kan, kita cek dulu trennya bagaimana, tonnya gimana, seperti ini. Cek dulu trennya bagaimana, apakah masih layak, harga itu masih naik, nggak langsung kita input gitu aja, enggak. Nah, selama ini kan belum masuk tadi. Nah, ini kita lihat notifikasi. Dan Pak Chandra mungkin pagi-pagi bisa, mohon maaf direpotin nih, kalau ada notifikasi bagus. Ini saya lagi mau cari ini ya, integrasi langsung ke... Ini kalau dibuka di HP bisa ya Pak ya? Bisa. Kalau notifikasi bisa. Soalnya saya kalau pagi kebanyakan pakai HP sih. Olahraga, nyiram bunga. Iya. Kalau saya di rumah juga sama seperti itu Pak. Berjemur. Ini saya lagi nyari ini ya, bisa dikloningkan ke Twitter nggak? Kalau ada sih enak. Nggak punya dia yang plus. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau ada bisa di notifikasi ini langsung ke akses email atau email yang terdaftar, nggak ada dia. Standar security mereka mungkin Pak. Iya betul Pak. Tapi sangat memudahkan sih, supaya nggak buka-buka EFX Plus lagi ya. Sangat memudahkan jika ada notifikasi terintegrasi ke, nggak ada ya. Terintegrasi ke email atau ke Twitter ya. Iya betul, takutnya tersebar di mana-mana. Betul, benar juga masuk logika Pak Hadi. Ini mul saya akan buka ya kalau notifikasi di handphone selalu aktif karena nggak ada aplikasinya nih. Adanya hanya web dari Google Chrome kita bukanya. Oke. Nggak terasa, kasihan yang Pak Ketut di Bali nih sudah sampai setengah 12.
kita akan bertemu kembali, tetap saling komunikasi setiap waktu ya di WhatsApp ya. Dan mungkin kita lebih dewasa lagi dengan bantuan IFX Plus, tidak trading ugal-ugalan, tidak sabaradus, begitu harga bergerak langsung panik, tidak. Ini kita lebih dewasa lagi gaya tradingnya ya. Lebih melihat perkembangan dari market yang diinformasikan oleh institusi besar ya, yang memang jarang sekali bisa Anda dapat di komunitas lain ya. Makanya di sini kita coba membuat suatu ciri khas trading dengan gaya profesional adalah yang mengikuti bank besar tersebut ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Semoga diskusi kita malam ini menambah skill dan kompetensi kita dalam bertransaksi, ya khususnya di dalam transaksi forex, gold dan komoditi, ya. Dan semoga kita tetap sehat selalu, ya kita doakan sama-sama seluruh keluarga besar Trading Santai ini selalu sehat, tidak ada hal-hal yang memang tidak kita inginkan yang menimpa kita, sehingga kita bisa ada kesempatan untuk tatap muka bertemu, baik itu di Jakarta maupun di luar kota. Itu aja dari saya. Terima kasih. Salam trading santai dari saya Kuswanto. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak-bapak semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Terima kasih, Coach. Sama-sama, yuk. Yang lainnya. Selamat tidur.